Lu dan gua di sini itu punya potensi di luar yang kita bahkan bisa bayangkan ya. Kalau misalnya kita tarik balik hidup gua, mungkin kalian ada yang ngikutin gua dari dulu. Di sini gua pengen utarakan kebenaran yang sebenarnya banyak nggak dibongkar sama orang, bahwa lu di sana dan gua di sini itu punya kemampuan yang di luar dari batas kemampuan berpikir kita bahkan. Kita tarik balik sedikit ya. Kalian mungkin banyak yang ngikutin gua 3 tahun lalu ya. Kalian mungkin lihat video YouTube gua 3 tahun lalu dan lihatlah sekarang. Perbedaannya hanya 3 tahun. Timothy 3 tahun yang lalu nggak akan pernah bisa bayangkan di mimpi paling liarnya punya uang liquid cash seperti sekarang. Bahkan di mimpi gue tuh nggak sampai gitu. Gue nggak pernah terbayang gitu bisa sampai di posisi sekarang dalam waktu hanya 3 tahun. Kita itu sebagai manusia itu punya kekuatan yang luar biasa yang bisa ditajamkan dengan adanya mimpi. Dengan kita mulai bermimpi ya, seperti gue mikir gue pengen punya lobby hotelnya, gue pengen punya mobil-mobil mewah. Dengan kita mulai dengan mimpi tersebut, muncullah yang namanya intuisi. Jadi kadang otak kita ya, alam bawah sadar kita udah bermimpi sesuatu dan aksinya yang kita lakukan itu menuju ke arah sana. Jadi intuisi untuk ke arah sananya muncul. Tapi intuisi ini nggak bisa muncul kalau kalian nggak mulai dengan bermimpi. Kita dianugerahi oleh yang di atas dengan kemampuan berpikir kritis dan juga intuisi. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan dua ini, antara pikiran kritis kita dan intuisi, kita bisa mencapai apapun yang kita mau. Nah itu bedanya kita dengan hewan ya. Hewan itu mungkin punya intuisi tapi tidak setajam manusia. Gue tahu kalian mungkin ada yang ngerasa hidup kalian itu kayak cuman autopilot aja. Jadi kalian bangun, kalian ngopi, kalian mungkin ngopi sendiri di coffee shop, habis itu sore baru nongkrong sama teman, pulang nonton YouTube, ya mungkin main Mobile Legends lalu tidur lagi. Kalian rasa hidupnya begitu aja terus nggak sadar udah lewat selama setahun. Kalian bangun, kalian lihat diri kalian di kaca, kalian nggak ada terinspirasi, nggak ada motivasi, nggak terinspirasi. Karena semua inspirasi itu internal. Kalau mungkin motivasi itu bisa eksternal ya. Kalian mungkin nonton video gue, wah gue semangat nih, termotivasi, gue pengen ubah hidup gue gitu. Cuman nggak ada yang kalian lakukan karena inspirasi itu datang dari sebuah mimpi kalian. Jadi percuma gue mau ngomong sampai berbusa kalau kalian nggak pernah punya mimpi kalian. Makanya gue bilang mimpi tadi itu adalah kekuatan yang paling kuat yang bisa dilakukan sama manusia. Karena ketika kalian punya mimpi ya, waktu gue punya mimpi, oh gue pengen sesuatu, gue pengen bikin bisnis seperti ini, gue pengen punya uang segini, itu mimpi-mimpi gue. Gue pengen hidup gue seperti ini, pengen jalan-jalan ke sini, pengen bisa naik kapal setiap weekend. Itu adalah mimpi-mimpi yang gue punya gitu. Jadi gue setiap pagi bangun, walaupun gue cuma jualan sedotan, gue jadi agent sales properti keliling ya, yang hujan-hujan naik motor. Itu jadi justru inspirasi untuk gue. Dan itu yang bikin gue punya drive, punya semangat. Nah nanti untuk bisa bukain realitas dari mimpi ini, gue akan bahas sebentar lagi. Nah ini mungkin kalian banyak yang akan mikir ya, kalau mimpi itu hanya untuk materi, oke gue di hidup ini gak mau materi, buat apa gue bermimpi? Toh semuanya bakal hilang lewat waktu, ya kan? Semuanya bakal hilang, rumah yang lu punya bakal jadi warisan, mobil yang lu punya akan diturunkan ke anak, uang yang lu punya mungkin habis suatu saat nanti. Lalu buat apa bermimpi sesuatu yang materi? Betul, tapi pertanyaan gue, apakah mimpi lu itu hanya serendah materi saja? Gue jujur, gue menyesal bahwa mimpi gue itu hanyalah sports car dan supercar ya. Begitu gue pas kecil bermimpi, oke gue pengen punya banyak mobil nih. Umur 19 gue bisa beli Porsche. Bahkan umur 23 sekarang McLaren ada 2 di garasi gue, MP412C1, 720S1. Itu terlalu mudah gitu mimpinya. Makanya gue bilang tadi, jangan tanya apakah diri kita layak untuk mimpinya, tapi apakah mimpinya layak untuk kita. Nah sejak itu gue punya mimpi yang lain. Jadi itu udah gak pernah jadi mimpi gue. Gue datang ke showroom, semua mobil pun bisa gue beli. Udah gak ada artinya lagi buat gue. Gue sadar bahwa, makanya gue kasih tau ke kalian, mimpinya jangan cuma serendah materi. Jangan cuma mimpi, oh mau punya mobil. Itu boleh ya. Untuk drive pertama kalian, untuk bikin inspirasi pertama kalian boleh. Tapi itu bukan mimpi yang optimal menurut gua. Mungkin materi itu bisa hilang ya lewat waktu. Tapi apapun yang kita kerjakan di dunia ini ya, ide kita itu yang nggak bisa mati. Makanya gue selalu senang bikin-bikin video-video seperti ini. Karena mungkin ini akan dikenang sampai mungkin 50 tahun ke depan, 60 tahun ke depan. Ada yang bilang, kenapa lu bikin begini walaupun nggak dapat duit? Itu jawabannya ya. Jawabannya itu. Nanti mungkin ada beberapa orang-orang tolol yang bilang, oh lu dari AdSense. Tuh AdSense gue donasi terus setiap bulan gitu. Gue sama sekali gue gak peduli. Itu suruh bayar service maintenance mobil gue aja gak bisa gitu. Jadi yang gue lakukan di sini, kali ini formatnya digital, gue pengen nanti bahkan udah spatial computing, udah metaverse, video ini bisa di play. Kalian bisa ngerasa duduk di sini sama gue, belajar sama gue. Seperti waktu itu mentor gue ngajarin gue. Karena semua ilmu yang gue punya itu ilmu pinjaman, bukan ilmu gue sendiri. Gue dulu pas kecil ngerasa gue adalah anak yang aneh. Kok gue pikir seperti ini, kok gue beda dengan orang-orang lain. Tapi di situ gue sadar, begitu gue ketemu mentor-mentor gue, atau mungkin kalian ngerasain hal yang sama. Sebelum kalian nonton video gue, kalian ngerasa pemikiran gue yang seperti ini itu aneh. Tapi gue validasi bahwa mungkin ada beberapa orang pilihan di dunia ini ya. Ada yang pilih untuk nonton video ini, ada yang pilih untuk nonton video artis-artis nggak jelas yang cuma nyampah. Karena mereka tahu orang Indonesia rata-rata IQ-nya kayak monyet, mereka manfaatin itu untuk entertainment, untuk mereka jualin iklan dan AdSense. Sedangkan ada beberapa kalian di sini yang kalian nonton, kalian pengen ngerubah hidup kalian. Mungkin kalian beberapa orang yang terpilih. Dan gue ngerti di posisi kalian, ngerasa, oh kayaknya aneh nih gue nih. Orang tua gue bilang gue salah nih segala macam. Teman-teman gue bilang gue aneh. Apakah gue aneh? Jawabannya enggak. Memang ada beberapa orang di dunia ini yang berbeda.
Nah, mimpi besar gue jadinya apa kalau bukan cuma sekedar materi? Karena uang itu gampang, untuk orang pintar tuh uang itu sangat gampang ya, apalagi cuma materi, mau apa? Mau penthouse, mau mobil, itu sangat gampang, mau jam tangan mudah. Tapi yang sulit menurut gue adalah, gue pengen cari mimpi yang lebih sulit lagi. Mimpi gue adalah untuk balikin Indonesia ke kerajaan lama. Ya, jadi kalau kalian lihat zaman-zaman di Majapahit, ini adalah negara yang luar biasa sumber dayanya, dan sayangnya intelektual masyarakatnya sangat rendah. Jadi cara gua adalah dengan membesarkan justru channel ini. Kalian tanya kenapa gua masih syuting kayak begini? Jujur ya mungkin ya, orang yang punya duit kayak gua nggak akan pernah nyalain kamera begini dan syuting seperti ini. Kecuali bisnisnya memang di entertainment, tapi bisnis gua sama sekali nggak di entertainment, di investasi. Lalu ngapain gua melakukan hal-hal ini? Karena itu gua pengen level up ya, intelektual dari bangsa kita. Gimana caranya gue itu? Ya itu melewati ini karya gue, karena gue mungkin bisa mati suatu saat nanti, tapi ide yang gue taruh di sini itu nggak akan pernah mati. Kalian mungkin kalau pernah lihat ya simbol-simbol yang gue taruh ya kan. Contohnya misalnya kalian lihat di YouTube gue atau di Instagram gue itu ada logo seperti A terbalik ya, V. Itu kalian bayangin, saking rendahnya IQ negara ini, ada yang kadang komen, itu logo satanis ya bang. Kalian bayangin, serendah itu. Buat yang tahu matematika, itu adalah logo matematika. Ya, jadi itu adalah for all artinya, atau untuk semua. Jadi gue pengen berikan edukasi untuk semua. Makanya logonya itu. Nah, tapi pertanyaan besarnya gini kan. Oke, kalau mimpi cuma ngawang-ngawang doang, tapi gimana cara mencapai mimpinya? Nah, makanya gue bawakan gimana caranya mimpi itu jadi aksi. Mimpi untuk berubah jadi aksi, itu cuma perlu satu kunci. Satu kunci namanya persistence. Persistence adalah kemampuan untuk kalian gini. Kalian dalam bikin bisnis, kadang satu hal, bisnis itu kan kalian melakukan banyak kesalahan. Tapi kadang satu kesalahan bisa bikin bisnis kalian luar biasa susah dan bangkrut. Gue bilang tadi, untuk mencapai mimpi ini, kalian membutuhkan satu kunci yang namanya persistence. Karena dalam bikin bisnis, dalam kerja, itu kalian akan mengalami kesusahan yang luar biasa. Dalam investasi kalian akan rugi, ya. Dalam kalian bikin bisnis, kalian akan mungkin ditipu sama orang. Banyak banget lah hal-hal faktor X yang bikin kalian kaget. Tapi kalau kalian orangnya persistence, kalian nggak pernah nyerah, itu penting ya. Jadi kalian butuh persistence ini ya. Jadi kata tepatnya adalah persistence untuk buka antara mimpi kalian dan realitas. Kita breakdown lagi kan, tadi kita breakdown cara tarik mimpinya, yaitu persistence. Nah, gimana cara kalian bisa dapat persistence ya? Ini ada 3 cara yang gue bisa sharing ke kalian. 1, kalian punya tujuan yang sangat kuat dan kalian bakar jembatan kalian. Kalian pernah dengar cerita di mana waktu ada satu pasukan yang mendarat di suatu pantai, mereka kalah jumlah, tapi mereka lakukan adalah apa? Mereka bakar kapalnya, jadi mereka nggak bisa mundur. Lalu akhirnya perangnya menang. Nah, kalian harus bakar jembatan kalian. Seperti gue dulu. Gue dulu ngerasa orang-orang sekitar gue mungkin nggak bisa support gue seperti ini. Gue mesti cari lingkungan baru, gue mesti cari tempat baru. Pertama kali gue punya duit, yang gue lakukan adalah keluar dari rumah. Lalu gue mulai usaha gue sendiri, semuanya gue mulai sendiri. Itu adalah membakar jembatan gue. Ya, gue udah gak ada jalan pulang seperti itu. Nah, kalian harus bisa bakar jembatan kalian di versi kalian masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sampai persisten dari mimpi, kalian harus punya rencana yang konkret dan konsisten. Nah, ini kata-katanya. Konkret dan konsisten. Rencananya apa? Plannya jelas. Lu mau perang, ya bikin strategi perangnya. Gitu. Alexander the Great mau perang sama Darius Persia. Dia bikin strategi perangnya seperti apa, eksekusi seperti apa. Rencananya jelas, konkret, dan konsisten dilakukan. Jangan kalian cuma rencana, oke, gue mau bikin bisnis ini, rencananya begini, tapi nggak ada konkretnya. Ya, itu nggak persisten jadinya. Yang kedua, konkret dan konsisten. Dan yang ketiga, ini penting nih. Karena persistence itu bisa dihilangkan oleh orang-orang yang justru di sekitar kita. Jadi namanya, gue sebutnya otak anti negatif. Ada yang bilang, bang, kok lu nggak pernah kenapa-napa kalau ada orang yang ngata-ngatain lu, karena gue nggak peduli. Itu kayak orang di pinggir jalan gembel itu ngatain gue. Nggak bikin hidup gue kayak gini gimana. Bahkan misalnya mau ada teman gue sekalipun yang dekat mau ngatain gue, silahkan. Gitu, gue nggak peduli. Ini namanya otak anti negatif ya. Jadi kalian harus buang semua orang yang meremehkan kalian, contoh keluarga, contoh teman, contoh pacar sendiri. Lu buang aja gitu. Otak kalian ya udah dengerin tapi hilang gitu. Kalau kalian punya 3 ini, kalian bakar jembatan, kalian punya tujuan yang sangat kuat, kalian punya rencana yang konkret lalu dilakukan secara konsisten, dan kalian punya otak anti negatif, kalian akan mencapai yang namanya persistence. Mau ada badai, mau ada gimana, kalian akan tetap lakuin yang kalian lakuin setiap hari secara konsisten, disiplin, persistence. Nah, itu dilakukan ditambah waktu ya. Jadi kuncinya adalah persistence tadi, yang 1, plus waktu. Untuk persistence itu perlu 3 tadi. Kalau kalian dapat persistence plus waktu, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, percayalah kalian akan mencapai suatu hal yang luar biasa di kemudian hari. Di saat kalian bisa buka kunci dari kekuatan dari bermimpi ini, ya, dengan tadi rumus yang gue kasih, kalian akan sadar bahwa nggak ada hal apapun yang kalian nggak bisa achieve di dunia ini. Kalian bisa dapatkan hampir segala hal yang kalian pernah mimpikan dan segala hal yang kalian mau. Seperti gue bilang tadi, manusia bisa mati tapi ide nggak bisa. Itu adalah kekuatan dari mimpi dan sebuah ide. Ketika kalian punya suatu mimpi dan tujuan, ya kalian mau achieve nih, ya, kalian punya rencana konkret, kalian mau konsisten juga. Kadang wajar untuk merasa apakah ini bisa ya. Kayak gue waktu itu pertama kali dapetin 10 juta, bisa nggak ya dapat 100 juta? Begitu dapat 100 juta, bisa nggak ya dapat 1 miliar? Oh, dapat 1 miliar. Ah, bisa nih 10 miliar. Begitu dapat 10 miliar, 100 miliar. Gampang nih 100 miliar. Jadi itu compounding ya. Kepercayaan diri kita terhadap mimpi kita dan tadi gue bilang persistence yang kita lakukan dengan rencana yang konkret dan
konsisten, itu akan compounding. Makanya orang sukses akan selalu tambah sukses karena mereka udah percaya sama diri mereka sendiri. Begitu gue mimpin sesuatu, oke, gue mimpin 100 juta gue bisa capai. Oke, gue mimpin 1 miliar